Belanja gelandang bertahan baru jadi prioritas transfer setan merah di musim panas nanti. Manchester United sudah fix kehilangan Casemiro sehingga mereka perlu pengganti yang sepadan di lini tengah mereka. Sudah ada banyak gelandang top yang dikaitkan dengan setan merah. Namun, MU dikabarkan masih belum mengambil keputusan mengenai siapa pemain yang akan mereka prioritaskan di musim panas nanti. Manchester United kini fokus sepenuhnya untuk merekrut Tonali dari Newcastle, karena mereka menilai Tonali adalah pemain yang pas untuk menggantikan Casemiro. Sang gelandang masih berusia cukup muda, namun ia sudah teruji di Premier League dalam beberapa tahun terakhir. Performanya apik dan konsisten di lini tengah The Magpies, sehingga tim perekrutan MU menilai Sandro Tonali bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Menurut laporan yang beredar di Inggris belakangan ini, Manchester United bakal menguras tabungan mereka jika ingin mendatangkan Tonali di musim panas nanti. Newcastle dilaporkan enggan berpisah dengan pemain timnas Italia itu karena Tonali dinilai memberikan dampak yang sangat besar untuk lini tengah mereka sejauh ini, sehingga mereka mematok harga yang sangat tinggi di bursa transfer yang akan datang untuk menghalau kepindahannya. Mahar transfer sekitar 100 juta pound sterling diminta The Magpies sebagai tebusan Tonali. MU dikabarkan bakal pikir dua kali sebelum merekrut sang gelandang. Sementara itu, bek Manchester United Harry Maguire baru-baru ini melontarkan pujian kepada sosok Eden Hazard. Ia percaya bek muda setan merah itu akan berkembang jadi salah satu pilar pertahanan masa depan Manchester United. Dalam wawancaranya di MU TV baru-baru ini, Maguire mengungkapkan kekagumannya terhadap Hazard. Ia menilai sang bek adalah tipikal bek modern yang komplit, sehingga ia dinilai bakal jadi bek top di masa depan. Lebih lanjut, Maguire juga meyakini bahwa Hazard masih belum mencapai potensi terbaiknya. Masih ada banyak ruang bagi sang bek untuk berkembang di masa depan. Maguire optimis Hazard bakal berkembang lebih pesat lagi dan ia menyebut sang pemain punya sikap yang bagus untuk mau terus berkembang. Old Trafford adalah panggung di mana cinta dan benci hanya dipisahkan oleh garis tipis bernama performa. Masih segar diingatan bagaimana Bruno Fernandes dihujani kritik tajam. Di era transisi Ruben Amorim, sang kapten dianggap sudah habis. Legenda seperti Roy Keane bahkan sempat menyebut bahwa talenta saja tidak cukup dan menilai Bruno bukanlah sosok pemimpin yang layak bagi setan merah. Namun, sejarah punya cara unik untuk membalas keraguan. Di bawah kendali Michael Carrick, Bruno seolah terlahir kembali. Ia membuktikan bahwa posisinya yang sempat ditarik terlalu dalam adalah alasan meredupnya magis sang gelandang. Statistik tak pernah berbohong, melampaui rekor Frank Lampard hingga mencapai torehan langka 100 gol dan 100 assist untuk klub. Bruno kini berdiri sejajar, bahkan melampaui deretan legenda masa lalu dalam hal konsistensi. Wayne Rooney pun mengakui bahwa Bruno memiliki IQ sepak bola di atas rata-rata. Seorang jenius yang seringkali menjadi kambing hitam hanya karena ia datang di era United yang sedang suram. Namun, saat cahaya Bruno kembali terang, awan mendung justru menggelayuti Joshua Zirkzee. Striker asal Belanda ini kini berada di ambang pintu keluar teater impian. Sejak didatangkan dari bolongnya, Zirkzee kesulitan menemukan sentuhan tajamnya. Kehadiran nama-nama baru seperti Benjamin Sesko dan Matheus Cunha membuat menit bermainnya terkikis habis. Laporan internal menyebutkan bahwa Zirkzee mulai frustasi karena jarang menjadi pilihan utama, terutama demi menjaga asanya tampil di Piala Dunia 2026. Menariknya, United dikabarkan siap mengorbankan Zirkzee demi memburu suksesor jangka panjang di lini tengah. Nama Martin Odegaard muncul sebagai target ambisius. Manajemen setan merah dilaporkan telah mengetahui bahwa mereka harus merogoh kocek hingga 100 juta euro jika ingin membajak kapten Arsenal tersebut ke Manchester. Odegaard diproyeksikan sebagai sosok yang mampu meneruskan tongkat estafet kreasi serangan yang selama ini dipikul sendiri oleh Bruno Fernandes. Manchester United akan kembali beraksi di ajang Premier League di akhir pekan nanti. Setan merah akan menjamu Aston Villa di pertandingan pekan ke-30 Premier League. Laga ini jadi laga yang wajib dimenangkan setan merah, karena mereka butuh 3 poin untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat 3 klasemen sementara IPL 2025-2026. Namun, jelang laga ini ada kabar buruk datang bagi MU. The Daily Mail melaporkan bahwa Lisandro Martinez tidak bisa tampil di laga ini karena masalah cederanya belum tuntas. Pada awalnya, Martinez diproyeksikan bisa tampil melawan Aston Villa. Namun kondisinya ternyata tidak memungkinkan. 2 pekan yang lalu, sang bek mengalami cedera ringan sebelum laga melawan Everton. Ia diprediksi sudah pulih sepenuhnya di pekan ini dan bisa tampil melawan Aston Villa.
Namun, cederanya dilaporkan sempat kumat baru-baru ini dan ia butuh tambahan waktu untuk memulihkan cedera ini. Sehingga, ia harus absen di laga melawan Aston Villa nanti. Manchester United sendiri tidak terlalu resah dengan absennya Martinez di laga ini, karena mereka punya beberapa opsi untuk menggantikan sang bek. Harry Maguire kemungkinan besar akan kembali jadi starter di laga ini. Sementara untuk menggantikan Martinez, Carrick kemungkinan akan memainkan Leny Yoro sebagai tandem Maguire. Selain itu ada opsi Aiden Heaven yang bisa dipasang bersama Harry Maguire di laga ini, dan ada sosok Luke Shaw yang juga bisa disulap jadi bek tengah dadakan. Di tempat lain, Manchester United dikabarkan tertarik memboyong striker Galatasaray Victor Osimhen ke Old Trafford pada musim panas 2026. Menurut laporan dari Sportbomb, seperti ditulis Tim Talk, Rabu 11 Maret, Manchester United bukan satu-satunya klub yang mengincar Osimhen. Sesama klub Inggris, Arsenal juga sama-sama tertarik mendapatkan tanda tangan penyerang berusia 27 tahun tersebut. Kedua klub Premier League itu diperkirakan akan terlibat dalam persaingan dengan beberapa klub lain untuk merekrut pemain timnas Nigeria tersebut. Pelatih Arsenal Mikel Arteta disebut melihat Osimhen sebagai keping terakhir dari puzzle timnya. Sementara petinggi transfer Manchester United ingin meningkatkan persaingan di posisi penyerang tengah meskipun performa Sesko sedang meningkat. Manchester United dikabarkan mulai melakukan kontak informal dengan gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes menjelang bursa transfer musim panas. Klub asal Inggris itu menilai pemain Brazil tersebut sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Casemiro. Informasi ini diungkap oleh sumber yang dekat dengan industri agen kepada Talk Offside. Casemiro disebut berpotensi meninggalkan Manchester United pada akhir musim sehingga klub mulai mencari penggantinya. Bruno Guimaraes menjadi salah satu pemain yang paling diperhatikan menjelang bursa transfer musim panas. Penampilannya dalam beberapa musim terakhir membuatnya masuk jajaran gelandang elit Premier League. Bruno Guimaraes telah berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Newcastle United. Ia dikenal memiliki kualitas teknik tinggi dan etos kerja yang kuat di lini tengah. Peran gelandang Brazil itu sangat penting dalam sistem permainan yang diterapkan Eddie Howe. Ia mampu mengatur tempo permainan sekaligus membantu tim saat bertahan maupun menyerang. Kemampuannya merebut bola, mengontrol ritme pertandingan, serta berkontribusi dalam serangan membuatnya menjadi figur sentral di tim. Manchester United dikabarkan siap mengalokasikan sekitar 80 juta pounds untuk merekrut pemain tersebut. Sementara itu Manchester United menemukan sosok baru yang memberi keterangan di bawah mister gawang musim ini. Kiper asal Belgia, Senne Lammens, perlahan menjelma menjadi figur penting sejak didatangkan dari Royal Antwerp pada bursa transfer musim panas. Performa Lammens sepanjang musim cukup menjanjikan. Ia sudah tampil dalam 23 pertandingan Premier League dan hanya kebobolan 25 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 5 clean sheet sejauh ini. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Manchester United yang sedang berupaya kembali ke Liga Champions dengan finish di 5 besar klasemen. Selain kemampuan menjaga gawang, Lammens juga menunjukkan kecerdikan dalam memanfaatkan situasi pertandingan. Ia tidak ragu menggunakan berbagai cara untuk membantu timnya mengontrol tempo permainan. Salah satu yang menarik adalah bagaimana ia memanfaatkan aturan baru Premier League musim ini.